Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya akan melakukan podcast mandiri dengan cara membahas tentang sejarah dengan metode 5W1H. Yang pertama-tama tentang sejarah bagaimana pemberontakan Jepang yang masuk Jepang ke Indonesia. Nah, mungkin dari sini kita langsung mulai saja ya. Nah, dari pertanyaan pertama yang what atau apa? Apa strategi yang diterapkan oleh bangsa Indonesia melibatkan kombinasi perlawanan tersembunyi, kerjasama taktis dengan pihak Jepang, dan upaya mempertahankan identitas nasional melalui pendidikan dan kesadaran nasional? Nah, dengan penjelasan ini, strategi ini mencakup dengan 3 elemen utama. Yang pertama, ada perlawanan tersembunyi seperti aksi gerilya dan sabotase. Yang kedua, ada kerjasama taktis dengan pihak Jepang untuk mendukung kemerdekaan. Dan tujuannya ya buat kemerdekaan. Dan yang ketiga, ada upaya mempertahankan identitas nasional melalui pendidikan dan kesadaran nasional. Nah, di pertanyaan W yang kedua, yaitu when atau kapan, dengan bersoalan strategi ini digunakan sepanjang periode pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sehingga 1945 selama Perang Dunia Kedua. Nah, jadi yang ditanyakan kapan strategi ini digunakan untuk sepanjang periode tersebut. Nah, penjelasannya, strategi ini diterapkan selama masa pendudukan Jepang yang lagi di Indonesia, yaitu dari tahun 1942 hingga pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Nah, jadi kapan yang terjadi ya dari pendudukan pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945. Nah, soalan yang ketiga ialah where atau di mana. Di mana strategi perlawanan dan kerjasama terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan beberapa wilayah mungkin mengalami intensitas yang berbeda tergantung pada dinamika lokal. Nah, penjelasannya ialah strategi ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, intensitasnya mungkin berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada dinamika politik, ekonomi, dan sosial lokal pada saat itu. Nah, pertanyaan yang keempat, who, siapa? Nah, di pertanyaan ini ditanyakan siapa tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan banyak anggota kelompok perlawanan seperti PETA atau bisa disebut dengan pembela tanah air. Nah, pembela tanah air atau PETA terlibat dalam merancang dan menjalankan strategi perlawanan. Kok bisa ya? Kita bisa menjalankan strategi perlawanan. Nah, ternyata ada penjelasannya nih teman-teman. Penjelasannya, tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, serta anggota kelompok perlawanan seperti PETA yang sudah saya sebutkan tadi, berperan dalam merancang dalam menjalankan strategi perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Jadi, tokoh-tokoh itu bisa melawan saja perlawanan terhadap kependudukan Jepang yang sudah saya sebutkan tadi, when pada tahun 1942 hingga 1945 selama Perang Dunia Kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kelima, why, mengapa? Nah, mengapa motivasi utama di balik strategi ini adalah menjaga semangat kemerdekaan, merespon situasi politik yang kompleks, dan mengejar kepentingan nasional di tengah kependudukan Jepang. Nah, penjelasan ini sebagai strategi dimotivasi oleh upaya untuk menjaga semangat kemerdekaan, merespon situasi politik yang kompleks, dan selama pendudukan Jepang, serta mengajar kepentingan nasional Indonesia. Nah, yang terakhir ada how, bagaimana. Nah, strategi perlawanan melibatkan aksi gerilya, sabotase, dan upaya tersembunyi lainnya. Sementara kerjasama taktis melibatkan negosiasi dengan hati-hati dengan pihak Jepang untuk mendukung tujuan kemerdekaan. Pendekatan ini diimplementasikan dengan memanfaatkan dinamika politik, ekonomi, dan pada sosial saat itu.
Nah, jadi penjelasannya bagaimana inti dari soalan tadi. Uh, Soalnya kerjasama taktis ini melibatkan negosiasi hati-hati dengan Jepang untuk mendukung tujuan kemerdekaan Indonesia dan melakukan pendekatan implementasi dengan memanfaatkan dinamika politik yang ada, ekonomi dan pada sosial saat itu. Nah, penjelasannya strategi ini diimplementasikan melalui pendekatan utama. Yang pertama, ada perlawanan tersembunyi seperti aksi gerilya, sabotase, dan upaya lainnya. Dan yang kedua, ada kerjasama taktis dengan pihak Jepang melalui negosiasi hati-hati untuk mendukung tujuan kemerdekaan. Nah, kedua pendekatan ini dijalankan dengan memanfaatkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, soalan 5W1H sudah saya jelaskan. Dan saya melakukan sesi ini dengan cara tanya jawab biar supaya audiens bisa dimengerti. Nah, jadi intinya apa? Nah, di intinya di sini kita bisa tahu kapan perlawanan Jepang dengan terus negosiasi kita dengan Jepang selama Perang Dunia Kedua, terus di mana kejadian itu terjadi, siapa tokoh-tokoh nasionalis di balik itu, dan bisa motivasi utama di balik strategi pada peta atau pembela tanah air, dan juga bagaimana dengan strategi tersebut kita bisa mendekatkan negosiasi dengan Jepang dengan cara hati-hati dan bisa memanfaatkan dinamika politik pada saat itu dari ekonomi dan sosial. Nah, mungkin itu saja podcast saya hari ini. Ini Pak, saya tidak ada nyontek apapun. Nah, jadi cukup sekian podcast saya pada saat ini. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari 11L. Pamit.